Jangan. Ya. Silahkan teman-teman sekalian yang sudah bergabung bisa menyalakan kameranya bagi yang tidak berhalangan. Bagi yang berhalangan dipersilahkan untuk mematikan kamera, tapi harapannya tetap menyimak dengan baik karena akan banyak informasi penting yang disampaikan pada kesempatan siang hari ini. Ustadz Wahab sudah hadir. Oh iya, oke, sudah hadir sepertinya, sudah stay. Baik, ayah bunda, rekan-rekan sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memperkenankan kita untuk bisa berkumpul pada siang hari ini dalam rangka sosialisasi calon siswa baru dan Pekan Ta'aruf SMIT Granada. Oke, mohon nanti kalau ada gangguan suara atau jaringan bisa konfirmasi ya supaya panitia bisa lebih sat menyiapkan. Bagaimana suara saya terdengar? Iya, sudah jelas sih. Jelas. Saya lanjutkan kembali. Kemudian kedua kalinya salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta istri, keluarga, dan para pengikutnya hingga akhir zaman kelak. Amin ya rabbal alamin. Amin. Kemudian yang kami hormati Kepala SMA Islam Terpadu Granada, Ustadz Abdul Wahab Syahrani, juga para wali murid, siswa baru SMA IT Granada, dan adik-adik yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita buka pertemuan kita siang hari ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, untuk menambahkan berkah majelis pertemuan kita siang hari ini, kami undang kepada Ustadz Jumri Raisi Sabe SPD untuk membacakan ayat suci Al-Quran. Pada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذون
تؤمنونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم فلما زاغوا أزاغ قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم Pindah sih. Hilang suaranya. Pencet Cek mute. Ustadz Pencet Jumri. Suaranya putus-putus, Pak. Terputus Ustadz Jumri. Monitor Ustadz Jumri. Ya, saudara. Sudah selesai, saudara. Ini sinyalnya. Oh ya. Oh sudah. Silakan Ustadz Jumri di Sadaqallahul Azim. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Yang alhamdulillah tadi sudah dibacakan ayat suci Al-Quran oleh Ustadz Jumri. Mungkin beberapa terkendala. Mungkin bisa dipastikan terlebih dahulu jaringan dari masing-masing baik operator, panitia, dan peserta bisa dipastikan tidak ada kendala ya. Oke, baik ayah bunda, teman-teman sekalian yang dirahmati Allah. Oh, masih putus-putus suara MC. Aman ya. Jelas. Sudah jelas. Oke. Ya. Selanjutnya mari sama-sama kita simak sambutan sekaligus arahan juga pemaparan visi misi beserta garis besar tata tertib Sekolah Islam Terpadu Granada kepada Ustadz Abdul Wahab Syahrani MPD, kami persilakan. Terpadu apa artinya terpadu? Anu taruh di Amerika.
Itu ada T1 orang. Tes 1 2. Belum muncul suaranya Ustaz. Tes 1 2. Suara terdengar dengan jelas, Ustaz Haris? Kecil suaranya kecil. Oh, kecil ya. Terdengar Ustaz, tapi agak kecil ya. Harus agak mendekat kayaknya. Ya. Harus berteriak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hanya terasa jauh. Alhamdulillah. Alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qad rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Bapak Ibu, Ustadz Ustazah dan guru SMA IT Granada, yang saya hormati dan saya muliakan Bapak Ibu, Ayah Bunda, wali siswa dan siswi, khususnya siswa baru SMA IT Granada yang sama-sama berbahagia, dan tentu yang saya cintai, saya banggakan calon siswa dan siswi SMA IT Granada tahun ajaran 2023-2024 yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada siang yang berbahagia ini. Diberikan Allah kesehatan, diberikan Allah kekuatan, dan mudah-mudahan senantiasa istiqomah dalam kebaikan. Dan hari ini adalah pertemuan kita yang pertama antara SMA IT Granada berikut orang tua siswa dan siswi SMA Granada kelas 10 dan juga siswa dan siswi SMA IT Granada yang baru bergabung di SMA IT Granada tahun ini. Pada kesempatan berbahagia ini ada beberapa hal yang mungkin penting untuk saya sampaikan, bahwa yang pertama saya ingin mengenalkan visi besar SMA IT Granada sebagai frame berpikir kita agar baik pihak sekolah, pihak Bapak Ibu maupun anak-anak kita meletakkan visi ini sebagai sebuah cita-cita besar yang akan kita capai, yang akan kita raih. Ya. Visi Granada melahirkan generasi soleh, berilmu dan memimpin. Di sebuah kalimat yang ringkas dan padat, tetapi dari 3 kata kunci soleh, berilmu dan memimpin itu, berharap alumni-alumni Granada kelak akan tercermin dari 3 kata kunci itu. Yang pertama adalah soleh. Jadi kita berharap anak-anak Granada, alumni-alumni Granada kelak menjadi orang-orang yang memiliki karakter akhlak mulia, memiliki karakter spiritual dan nilai-nilai religius yang baik. Dan itu digambarkan dengan sikap ya dan suluk keislaman yang baik. Yang kedua adalah berilmu. Tentu capaian-capaian akademik ini juga menjadi hal yang kita perhatikan. Jadi setelah karakter soleh, maka karakter berilmu menjadi salah satu hal, faktor yang juga akan kita upayakan untuk kita bentuk kepada anak didik kita. Dan yang ketiga yang tidak kalah pentingnya, karena anak-anak kita sudah berada di usia SMA, maka yang berikutnya kita bangun adalah karakter pemimpin. Ya, karakter kemandirian, minimal ketika mereka lulus dari SMA IT Granada ini, ada karakteristik pemimpin yang mereka miliki, dan visi itu akan kita jabarkan, akan kita uraikan dalam program-program unggulan yang sudah kita buat, dan insya Allah akan kita laksanakan selama kurang lebih 3 tahun ke depan.
Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya mendapatkan gambaran secara umum hasil dari interview dan wawancara baik dengan orang tua maupun dengan siswa, bahwa di antara garis besar yang diharapkan Bapak Ibu sekalian adalah bukan masalah akademik, ya, bukan masalah sekedar kepandaian dan kecerdasan, ya, bukan hanya sekedar ingin juara Olimpiade, ya, bukan. Tapi ada harapan dan cita-cita besar dari Bapak Ibu sekalian bahwa Udah masak. putra-putri terbaik kita masuk di SMA ITER Granada ini adalah Ada yang fokus di dalam. sudah adalah untuk mencapai karakter berakhlak mulia, ya. Karakter akhlak mulia. Ya. Adapun capaian-capaian akademik, ya, nilai-nilai yang baik, nah, itu adalah efek, ya, dari usaha dan kesungguhan kita untuk belajar. Tapi bahwa menjadi fokus utama kita adalah mencetak generasi yang soleh, ya, mengedepankan aspek-aspek karakter-karakter solehan, karakter-karakter akhlak mulia itu yang menjadi prioritas kita. Dan Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk itu kami dari SMA ITER Granada sangat mengharapkan peran serta dan kerjasama dari Bapak Ibu sekalian. Ketika Bapak Ibu percayakan menitipkan putra-putri terbaiknya di SMA ITER Granada, itu artinya dalam pemahaman kami melalui fakta integritas atau melalui persetujuan surat pernyataan dan sebagainya, itu adalah bentuk kesiapan kita semua, ya, baik kami dari pihak sekolah maupun Bapak Ibu dari pihak orang tua, untuk sama-sama bagaimana kita mewujudkan tujuan-tujuan pendidikan yang ingin kita capai. Ketika ada program, ketika ada regulasi, ketika ada peraturan akademik yang kami buat, maka kami berharap pihak orang tua juga bisa bersinergi untuk menselaraskan apa yang sudah kami buat, apa yang sudah kami rancang, sehingga program, kegiatan, ya, dapat kita capai bersama. Ketika di sekolah kami mengatakan A, kita berharap apa yang diarahkan, apa yang dilakukan juga di rumah juga sama dengan di sekolah. Kenapa? Karena ketika program, ketika arahan, dan ketika kebijakan-kebijakan yang sudah kita tetapkan itu tidak beriringan atau tidak selaras dengan apa yang ditetapkan atau yang diarahkan oleh Bapak Ibu di rumah, maka ini menjadi tantangan tersendiri buat kami. Ada banyak kasus dan pelajaran yang sudah terjadi ketika apa yang sudah kami lakukan di sekolah itu tidak mendapatkan support dan dukungan dari orang tua. Nah, ada banyak hal yang sudah kami jalani, kami lakukan, khususnya terkait dengan peraturan-peraturan akademik yang sudah kita buat. Mulai dari belajar, mulai dari pakaian, tata tertib, dan banyak hal yang mungkin nanti akan kita juga sosialisasikan kepada anak-anak juga pada saat peta, ya, peta ta'aruf, yang ini harapannya mendapatkan dukungan. Ya. Ada beberapa kejadian-kejadian yang ternyata masalah itu muncul karena memang Bapak Ibu orang tua ada yang memang tidak sejalan dan tidak selaras dengan program-program yang sudah di. Nah, sehingga Bapak Ibu, apapun yang sudah kami lakukan di sekolah, mulai dari masuk pagar, ya, ketika jam 15, secara umum kami sampaikan bahwa di Granada ini jam 7.15 itu bel berbunyi. Ketika bel berbunyi itu, maka diberikan kesempatan 5 menit untuk siswa seluruhnya berkumpul dan berbaris di lapangan. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mulai kedatangan siswa sampai kepulangan jam 4 sore, itu tidak ada satu bagian program pun yang tidak memiliki tujuan dan makna. Termasuk Bapak Ibu sekalian, ketika nanti ada program catering, ya, makan dan sebagainya, kemudian sholat berjamaah, zikir pagi, sholat duha dan sebagainya, itu semua memiliki target dan tujuan yang ingin kita bentuk kepada anak didik kita. Karena beberapa kali kita juga mendapatkan kondisi di mana ada orang tua yang menyampaikan bahwa memilih untuk tidak catering misalnya, atau tidak ingin makanan di sekolah, ya, kami sampaikan bahwa makanan itu pun adalah bagian dari program kita. Kenapa? Karena
kita ingin menanamkan nilai-nilai qanaah, menanamkan nilai-nilai kebersamaan, nilai-nilai kesyukuran, ya, nilai-nilai kesederhanaan. Mungkin ketika ada makanan-makanan atau mungkin sajian yang kami suguhkan itu tidak sesuai harapan, ya. Nah, ini disitulah kita ingin mengkomunikasikan kepada diri kita bahwa ya kita ingin qanaah, kita ingin bersyukur dengan apa yang ada. Karena ketika nanti kita memberikan keleluasaan ya, atau kebebasan untuk anak-anak, ada yang catering, ada yang tidak, khawatir nanti justru akan menimbulkan kecemburuan-kecemburuan sosial karena ada perbedaan-perbedaan itu. Kecuali memang ada alasan-alasan yang membenarkan, seperti misalnya karena alergi, karena makanan-makanan yang tertentu yang tidak bisa dikonsumsi itu pun harus kita sertakan dengan keterangan-keterangan dokter untuk menguatkan. Jadi bukan hanya sekedar like ya and dislike, bukan hanya karena suka dan tidak suka, tetapi ini tentang pembinaan. Itu contoh ya, salah satu contoh yang kami berharap Bapak Ibu juga ikut serta dalam menyukseskan dan melancarkan program-program supaya kita buat. Kemudian secara umum juga bahwa di dalam satu pekan kita ada 1 kali puasa sunnah ya, yang artinya hari itu dianjurkan sekali untuk anak-anak berpuasa. Ya. Kalau di program sebelumnya kita di hari Senin, sehingga kami berharap di malam Senin itu Bapak Ibu orang tua juga ikut mensukseskan ya. Ya, caranya adalah membangunkan dan menyiapkan anak-anaknya untuk ikut makan sahur. Nah, syukur-syukur Bapak Ibu sekalian kalau ternyata Bapak Ibu juga ikut makan sahur ya, dan ikut bersama-sama ya, karena khawatirnya kalau Bapak Ibunya nggak puasa, anaknya nanti bilang, wah kita aja yang puasa gitu, makanannya dia ada di mana-mana. Nah ini salah satu juga yang menjadi keluhan ya bagi anak-anak kita, Ustaz, di rumah papa mama nggak ada yang puasa, jadi kita godaannya besar banget gitu ya. Jadi contoh ya. Nah, tapi minimal Bapak Ibu, ini adalah cara kami untuk mengkondisikan, melatih anak-anak kita untuk menghidupkan sunnah-sunnah Nabi. Dan ketika hari Senin diberlakukan puasa sunnah itu, maka tidak ada satu makanan pun yang beredar di sekolah. Termasuk kantin kita tutup, koperasi kita tutup, catering tidak kita buat, dan tidak ada GoFood dan tidak ada Shopee Food ya misalnya, atau GrabFood tidak ada. Dan kalaupun ada, dipastikan akan ditahan di pos satpam dan akan diserahkan ketika pulangan. Jadi bagi anak-anak yang tidak berpuasa, maka ada konsekuensi ya, lapar seharian ya, ikut bersama dengan teman-temannya. Ya. Ustadz, kalau misalnya halangan gimana, misalnya gitu ya. Bagi anak putri, ya halangan dipersilahkan untuk membawa makanan dari rumah dan tidak diperkenankan makan di sembarang tempat untuk menghormati teman-temannya yang sedang berpuasa. Jadi dipersilahkan, termasuk mungkin juga ketika di hari H itu ada anak-anak yang sedang tidak fit, misalnya harus mengkonsumsi obat, kami persilahkan untuk tidak berpuasa. Catatannya jangan GoFood ya, karena kalau GoFood ini nanti akan mengganggu sistem ya. Nanti ada teman-teman yang pura-pura sakit juga ikut GoFood akhirnya. Jadi kami berharap kita sudah melakukan ini, membuat ini sedemikian rupa, merancang. Mohon sama-sama kita hargai dan kita hormati agar ini sistem bisa terbangun. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk orang tua insya Allah kita juga ada event taubat ya, ada kajian taklim orang tua hebat ya, taklim bulanan orang tua hebat. Kami berharap ini adalah momen dan kesempatan kita untuk bertemu ya, selain memang ada program-program materi-materi pembinaan yang ingin kami komunikasikan agar kegiatan-kegiatan kita di Granada untuk anak-anaknya dan orang tua itu bisa berjalan selaras. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin saya juga menambahkan sedikit tentang program-program unggulan ya yang akan kita gulirkan di SMIT Granada. Pertama, untuk pengembangan bahasa kita ada 2 program. Yang pertama adalah program bahasa Arab. Bapak Ibu, nanti anak-anak kita akan dimulai masuk tanggal 13 Juli. Ya. Nah, tanggal 13 Juli itu setelah kegiatan peta selesai, nah kita peta itu pekan ta'aruf Bapak Ibu, orientasi, itu dimulai hari Senin ya, tanggal 10, dan hari Selasa. Kemudian hari Rabu itu anak-anak istirahat. Hari Kamis anak-anak sudah masuk dari pagi jam 7.15 sampai jam 4 sore. Itu semuanya kegiatannya selama 1 bulan adalah belajar bahasa Arab.
Ya, jadi kegiatannya adalah Arabic Camp yang kita kemas selama 1 bulan untuk mempersiapkan anak didik kita belajar secara reguler di pembelajaran bahasa Arab. Kemudian yang kedua adalah Teachcast with Oxford. Ini program yang kita khususkan untuk pelajaran bahasa Inggris. Jadi Bapak Ibu, anak-anak kita juga dalam pembayaran awal sudah tercover biayanya untuk setahun ya. Nah, nanti anak-anak akan belajar secara online dan instrukturnya langsung datang dari Amerika. Tapi dari Amerikanya itu online Bapak Ibu ya. Jadi instrukturnya mengajar dari layar, anak-anak belajar dalam sebuah ruangan, dan ini sudah kita jalani selama kurang lebih tahun kedua ya, tahun ketiga insya Allah ini. Dan harapannya ini untuk mempercepat proses pembelajaran anak-anak kita, khususnya pada aspek-aspek percakapan. Kemudian aspek bahasa itu kedua adalah aspek pengembangan wawasan global ya. Nah di sini anak-anak kita juga ada program untuk keluar negeri, baik sekedar kunjungan maupun pertukaran pelajar yang mereka stay selama 1 bulan. Nah, perlu saya sampaikan. Nggak ada lagi suaranya ini. Halo, apakah suara terdengar? Jelas Pak, jelas Pak. Jelas, Oke, baik. Oke, baik. Pak. Jelas. Jelas. Baik. Sekali, Pak. Terima kasih Bapak Ibu. Jelas, Ya, jelas. saya sampaikan lagi bahwa untuk tahun ini kita akan ada program pertukaran pelajar ke Thailand bulan Oktober-November selama 1 bulan, dan informasi yang saya dapat dari panitia juga masih dibuka kesempatan untuk anak kelas 10 yang baru masuk. Jadi ada program Gratexta, Granada Student Exchange to Thailand, yang insya Allah akan kita gelar di tanggal 25 Oktober sampai akhir November. Dan ini juga diberikan kesempatan kepada anak-anak kelas 10 yang punya semangat ya, punya muyul ya untuk melatih kemandirian, kemudian tertantang untuk belajar bahasa dan melihat bagaimana budaya dan aktivitas di luar ya. Dan lumayan Bapak Ibu tinggal selama 1 bulan ya di Thailand. Juga nanti ada program study tour di Kuala Lumpur insya Allah. Study tournya ke Kuala Lumpur. Ya, jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita juga ada program Pramuka SIT, kemudian ada program ekstrakurikuler yang tinggal dipilih ya. Banyak sekali nanti program-program ekstrakurikuler yang akan digulirkan oleh teman-teman. Dan yang paling penting di Granada ini juga ada program Bina Pribadi Islami ya, atau Islamic Study Club, yang nanti anak-anak kita akan kita bimbing dan kita bina secara intensif. Dan disinilah kita ingin menjelaskan perbedaan kita ya dengan sekolah-sekolah pada umumnya, bahwa di Granada itu ada sebuah pembinaan yang sangat-sangat kita perhatikan, dan itu menjadi salah satu goal yang memang harus kita raih ya, kita tempuh selama masa pendidikan selama kurang lebih 3 tahun. Jadi Bapak Ibu mohon juga dukungannya, mohon juga supportnya untuk memperhatikan program BPI ini ya. Bagi kami nilai, bagi kami angka itu urutan nomor 2 ya setelah pembinaan karakter. Jadi karakter-karakter yang memang harus menjadi prioritas kita ya. Jadi masalah kedisiplinan, masalah akhlak itu menjadi prioritas kita ya. Jadi dan di antaranya program itu adalah kita berikan BPI yang memang menjadi salah satu program unggulan kita. Nah, Bapak Ibu, terakhir yang mau saya sampaikan ya adalah di Granada itu ada istilah kepangkatan Bapak Ibu. Jadi di Granada itu ada pangkat, ya ada pangkat mula, ada pangkat muda, dan ada pangkat utama. Nah, pangkat mula itu adalah semua siswa yang sudah berhasil mengikuti pekan ta'aruf. Jadi bagi siswa-siswi yang kelas 10 pastikan adik-adik sekalian siap untuk mengikuti peta selama kurang lebih 2 hari. Ya, karena ketika Anda tidak sukses atau tidak lulus dalam kegiatan peta, maka Anda wajib mengikuti peta di tahun depan. Nah, ketika peta tahun ini dinyatakan lulus, maka Anda berhak dilantik untuk menjadi siswa Granada Mula. Granada Mula itu ada 2 kesempatan untuk naik pangkat. Yang pertama menjadi Granada Muda, dan yang kedua menjadi Granada Utama yang paling tinggi. Nah, syarat-syarat Granada Muda dan Granada Utama itu adalah, kalau untuk ke Granada Muda itu adalah menghafal minimal 1 juz Al-Quran, kemudian dinyatakan lulus tes, kemudian mendapatkan rekomendasi layak dari guru BK dan pembina pribadi Islam.
Untuk yang Granada utama itu hafal 2 juz Al-Quran, ditambah dengan 15 hadis arba'in, kemudian mendapatkan rekomendasi dari guru BK dan pembina BPI, Bina Pribadi Islami, dan dituntut untuk membuat satu karya ilmiah ya, yang dipresentasikan di depan seluruh siswa dan siswi SMA IT Granada. Nah, di kenaikan pangkat ini Bapak Ibu, kita sama sekali tidak menyentuh masalah akademik. Tidak ada persyaratan harus matematika nilai sekian, harus IPA nilai sekian, harus ranking sekian, enggak. Jadi karena kita memang ingin mengedepankan pencapaian karakter. Jadi yang kita kedepankan di kenaikan pangkat ini adalah tentang karakter. Ya, ketika hafalan 1 juz, kemudian hafalan hadis sudah kita nyatakan lulus dan tidak ada catatan negatif dari guru BK dan pembimbing Bina Pribadi Islami dan dinyatakan lulus dalam rapat pleno, maka anak-anak kita berhak untuk mendapatkan pangkat itu ya. Dan ada konsekuensi dan keuntungan ya dari ketika anak-anak kita sudah dinyatakan lulus pangkat Granada. Di antaranya adalah mereka punya hak untuk berkontribusi dan terlibat dalam kegiatan-kegiatan OSIS, termasuk menjadi pengurus, termasuk menjadi presiden OSIS ya, Badan Eksekutif Siswa Terpadu. Dan inilah beberapa hal yang mungkin saya sampaikan di awal, dan saya sampaikan juga ucapan selamat kepada Bapak Ibu yang bergabung. Saya di sini melihat luar biasa banyak teman-teman saya, banyak saudara-saudara saya, dan juga ada orang tua saya. Saya lihat di sini di kamera ada Bang Sani ya, ada macam-macam ya orang tua murid yang sudah familiar ya dengan saya. Mudah-mudahan ini menjadi kolaborasi yang baik antara Granada dengan demikian Ustadz Haris apa yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi selamat bergabung di SMIT Granada. Semoga kita diberikan kemudahan. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kami sampaikan kepada Ustadz Abdul Wahab Syahrani atas sambutannya sekaligus pemaparan visi misi serta program-program di SMIT Granada. Baik, ayah bunda, teman-teman sekalian, sesi berikutnya adalah sosialisasi keuangan yang akan disampaikan oleh admin keuangan Yayasan Pendidikan Islam Granada kepada Ustazah Halimah. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai admin keuangan di sini akan menjelaskan mengenai pembayaran sekolah Ananda. Jadi, nama pembayaran sekolah Ananda di Granada itu adalah IPB atau infak pembayaran bulanan. Untuk infak pembayaran bulanan sendiri, rinciannya sebagai berikut. Untuk yang full day, itu ada IWB sama konsumsi. Untuk yang boarding, ada IWB, konsumsi, sama biaya asrama. Untuk konsumsi, tiap bulan, untuk konsumsi konsumsi tiap bulan, bayarannya flat. Jadi untuk yang full day itu 221.000, untuk yang boarding itu 1.040.000. Kemudian untuk pembayaran SPP kami bekerja sama dengan BSI. Nah, hasil kerjasama dari BSI menawarkan aplikasi. Jadi untuk pembayaran sekolah kami menggunakan aplikasi Madani School System atau disingkat dengan MSS. Bisa di-download untuk aplikasinya. Untuk yang pengguna Apple, aplikasinya sendiri untuk linknya, dan untuk yang Play Store menggunakan aplikasi sendiri. Untuk yang menggunakan Apple atau iPhone itu nanti akan diminta kode sekolah. Jadi kode sekolahnya itu 1025.
Kalau untuk yang Play Store nanti tinggal langsung masukkan NIS Ananda. Untuk NIS-nya nanti akan di-share sama panitia PBDB, saja Utia. Kemudian nanti untuk tampilan nanti kalau udah bisa login, nanti akan diminta NIS sama password. Untuk passwordnya nanti menggunakan NIS, jadi atas sama bawah itu sama-sama menggunakan NIS Ananda. Kemudian selanjutnya, jika udah masuk nanti tampilannya seperti ini. Nah, jadi di sini nanti aplikasi ini akan digunakan sebagai absensi Ananda untuk nilai dan informasi-informasi lainnya. Untuk absensi Ananda nanti bisa digunakan jika sudah ada kartu pelajar. Jadi nanti kartu pelajarnya di tap gitu, nanti absensinya langsung masuk di aplikasi ini. Jadi nanti ayah bunda bisa mengontrol untuk absensi Ananda. Kemudian untuk sekarang masih berfokus pada keuangan. Untuk bagian keuangan nanti jika masuk bagian keuangan nanti akan muncul tampilan saldo, iuran, histori, dan bawahnya. Kemudian kita masuk ke bagian saldo. Bagian iuran. Jadi nanti pada informasi iuran, itu di sini ada 3, ada total tagihan, total bayar, dan tunggakan. Jadi untuk total tagihan, itu untuk keseluruhan. Jadi meskipun yang udah bayar maupun yang belum bayar, dia akan masuk di bagian total tagihan. Kemudian jika udah terbayar, dia akan masuk ke total bayar. Dan apabila belum terbayar, nanti akan masuk di bagian tunggakan. Nah, kemudian jika kita masuk lagi ke bagian rincian iuran, nah pada rincian iuran di situ ada masing-masing, ada IPB April, IPB Mei, sama IPB Juni. Nah, sistemnya itu secara VA, jadi pembayarannya masing-masing bulan. Untuk pembayaran, nanti kalau misalnya udah menggunakan, untuk VA hanya bisa digunakan untuk 1 kali. Jadi nanti jika udah terbayarkan pada bulan tersebut, maka tombol bayar hijau yang kayak yang di IPB Mei dia akan menghilang. Jadi seperti IPB Mei sama Juni, jika ada tombol bayarnya itu maka belum terbayar. Jadi contoh yang udah terbayar itu seperti yang IPB April. Kalau misalnya mau, nah untuk nomor VA-nya itu bisa diklik bayar, kemudian akan muncul yang seperti di samping ini. Nah, di situ ada kode institusi, kode sekolah, kemudian untuk nomor bayar. Jadi ini nomor pembayaran itu adalah nomor VA-nya. Untuk tata cara pembayaran via mobile banking, nanti bisa masuk ke bagian transfer antar bank. Jadi ini nanti jika udah masuk transfer antar bank, kemudian bisa masukkan nomor rekening sebelum memasukkan nomor VA yang tadi, nomor pembayaran, bisa dimasukkan 900-1025, kemudian baru disambung dengan nomor pembayaran Ananda. Kemudian nanti untuk nominalnya bisa ditulis nominal yang sesuai dengan aplikasi MSS. Kemudian untuk metode pembayarannya wajib online. Metode pembayaran wajib online karena metode BI Fast sama SKN belum support untuk pembayaran VA. Kemudian untuk tata cara pembayaran via ATM, untuk tata cara pembayaran via ATM harus dipilih ATM bersama. Untuk ATM Prima dan lainnya tidak bisa. Jadi untuk yang tata cara untuk via ATM itu jika udah milih ATM bersama, kemudian untuk nomor rekening bisa dimasukkan 451-900-1025, kemudian langsung disambung dengan nomor pembayaran Ananda sesuai bulan yang diinginkan. Kemudian nominal bisa dimasukkan dan pembayaran selesai. Untuk pembayaran menggunakan aplikasi ini, bisa 2 cara. Jadi bisa dengan cara top up atau memasukkan saldo untuk
pembayaran sekian bulan. Jadi nanti bisa menggunakan nomornya, bisa pilih di menu keuangan, kemudian masuk ke bagian saldo. Nah, di situ nanti ada nomor 001101. Nah, itu bisa digunakan untuk nomor pembayaran Ananda. Untuk top up saldo. Jadi nanti sistemnya untuk di top up saldo, itu saldo yang masuk nanti tiap bulannya akan ada potongan atau auto debit sesuai dengan tagihan pembayaran. Ini untuk tata cara pembayaran dengan cara top up melalui ATM BSI. Kemudian ini tata cara pembayaran ATM bersama. Ini untuk pembayaran tagihan ATM BSI. Kalau misalnya menggunakan ATM BSI bisa langsung masuk ke pembayaran akademik, kemudian masukkan kode sekolah 1025, kemudian masukkan nomor pembayaran. Yang menggunakan BSI Mobile itu juga sama, bisa pilih menu bayar, kemudian pilih akademik, kemudian akademiknya bisa dimasukkan 1025 atau tulis Granada, nanti bisa pilih YPI Granada Samarinda. Kemudian untuk ID atau nomor pembayaran, itu bisa dimasukkan nomor pembayaran yang ada di halaman bayar yang tadi, yang ada di MSS. Kemudian ini tata cara pembayaran dari mobile banking untuk Living Mandiri dan BCM Mobile. Untuk tagihan IPB akan kami update tiap tanggal 1 dan tiap 3 bulan sekali. Untuk pembayaran yang masih menunggak, akan kami berikan surat tunggakan. Dan jika pembayaran belum selesai, nanti Ananda tidak bisa mengikuti ujian-ujian yang ada seperti PTS, PAS, USP, dan lainnya. Jadi dimohon orang tua untuk bisa melakukan pembayaran tepat waktu, karena untuk penggajian juga kami menggunakan dana yang masuk dari pembayaran sekolah ini. Untuk pembayaran daftar ulang yang belum selesai, nanti akan kami update, nanti akan kami masukkan ke MSS ini, jadi nanti silakan melakukan pembayaran sebelum September. Jadi di Agustus kalau bisa udah lunas semua, soalnya dana tersebut akan kami alokasikan sesuai dengan yang berlangsung. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustazah Halimah. Mohon izin Ustazah, apakah ada sesi tanya jawab? Iya, bisa Ustaz. Iya. Baik, mungkin kita batasi ya karena kita terbatas waktu 10 menit. Saya beri waktu bagi ayah bunda atau teman-teman yang ingin bertanya. Silahkan memberikan reaksi angkat tangan. Karena saya tidak bisa pantau keseluruhan di layar ya. Oke, silakan bagi ayah bunda yang ingin bertanya atau teman-teman yang lain. Untuk aplikasi saat ini sedang di-upload, jadi ada yang bisa melakukan login, ada yang belum bisa. Oh, iya. Jadi ada yang sudah aktif tadi ya, NIS-nya Ya. itu Ustazah ya, ada yang juga yang belum. Ini Bapak Budiono, silakan. Ya, baik Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon izin, saya adalah orang tua dari Muhammad Hafiz Ridho dari Kabupaten Kutai Barat, Bapak. Mungkin untuk dari Kutai Barat, apakah
Mungkin ada teman-temannya, kayaknya ada satu teman yang sudah terkonfirmasi begitu, yaitu karena satu madrasah dengan anak kami begitu. Mohon izin untuk pertanyaan, di dalam pembayaran itu apakah nanti di dalam setiap aplikasi itu sudah ada total tagihan yang harus dibayarkan? Nah, sehingga kami nanti ketika membayar itu tinggal mengisi total seperti yang sudah ada di tagihan seperti itu. Jadi mohon untuk penjelasannya begitu, Pak. Terima kasih. Baik. Ini langsung saya jawab, Kak Ustadz. Silakan. Oke. Jadi untuk total nanti ada, Pak. Jadi nanti kami update tiap bulan, tiap tanggal 1. Jadi nanti ada total pembayarannya. Jadi nanti bisa masuk ke bagian keuangan. Kemudian nanti bisa pilih iuran. Kemudian nanti untuk melihat, nanti di halaman iuran itu akan muncul total keseluruhan. Jadi nanti untuk melihat rinciannya bisa masuk lagi ke bagian rincian iuran. Jadi nanti rincian iurannya bisa dipencet. Kemudian nanti dia akan ada masing-masing. Jadi IPB Juli nanti sendiri, kemudian IPB Mei sendiri. Jadi nanti di IPB Juli tersebut, jadi udah ada totalnya aja. Jadi tidak ada rinciannya lagi. Oh ya, baik. Ibu, mohon ini, seperti kami kan ini masuk asrama, Ibu ya. Nah, apakah itu nanti rincian itu sudah termasuk IPB untuk asrama atau untuk dan juga termasuk uang sekolahnya begitu? Sudah, Pak. Jadi Oh, ya. nanti IPB itu udah total keseluruhan. Jadi IPB itu rinciannya ada, kalau untuk asrama 3, ada IWB, kemudian ada konsumsi sama biaya asrama. Jadi total keseluruhan tersebut sudah jadi satu dalam IPB. Ya, baik. Terima kasih banyak, Ibu. Terima kasih kembali. Oke. Baik, selanjutnya untuk yang kirim pertanyaan di grup di pesan, mungkin nanti bisa di ini ya. Saya saya akomodir yang mengangkat tangan terlebih dahulu. Silakan Bapak Edi Sarwono. Baik, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Ya, baik. Suara saya terdengar jelas, Bapak? Iya, terdengar Pak. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Edi Sarwono, orang tua dari Ananda Raffi Gendi Surendra. Tadi saya lihat di list di grupnya kelas 10A. Baik, mungkin ada beberapa hal saja, Bapak Ibu. Yang pertama, apakah nanti ada schedule terkait dengan tadi Pak Kepala SMA sudah menjelaskan sebetulnya secara lisan, tetapi langkah baiknya jika ada schedule yang akan dilaksanakan mulai tanggal 10 itu sampai dengan kegiatan Arabic Camp-nya. Jika ada schedule-nya apa saja, misalnya hari Senin apa saja, jam berapa, dan seterusnya begitu. Jadi kemungkinan jikanya nanti peta itu harus menginap, nanti kalau pulang apakah dijemput jam berapa dan sebagainya, kami orang tua tahu gitu Pak. Jadi ini time schedule-nya apa saja sampai dengan jika bisa sampai dengan Arabic Camp, jika bisa. Jika tidak ya minimal beberapa 1 minggu ke depan ini kegiatan seperti apa begitu. Kira-kira begitu mungkin Bapak Ibu pertanyaan maupun permohonan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin saya yang merespon ya, karena bukan soal keuangan. Untuk jadwal Ananda nanti akan disosialisasikan. Jadi setelah sesi keuangan akan ada sosialisasi pekan ta'aruf dan nanti beberapa kegiatan seperti Arabic Camp. Mungkin nanti lebih jelas di sesi itu mungkin ya, begitu. Dan untuk asrama juga nanti ada sesi tersendiri
terkait dengan sosialisasi kegiatan di asrama, kemudian hal-hal yang seputar asrama juga akan ada sesi tersendiri. Oke, baik. Mohon maaf Bapak Ibu, saya tadi dapat briefing dari Ketua Panitia Pekan Ta'aruf. Jadi untuk sementara tanya jawab kita keep dulu. Bagi Bapak Ibu yang masih punya pertanyaan silahkan disimpan terlebih dahulu. Kita selesaikan dulu untuk sosialisasi Pekan Ta'aruf dan asrama, baru nanti kita akan ada diskusi. Dan bisa juga mungkin Bapak Ibu yang tadi sudah mengirimkan pertanyaan bisa juga dikirimkan di grup wali murid di mana ayah bunda sudah bergabung. Mungkin nanti sebagian pertanyaan bisa kita jawab di grup itu supaya pertemuan kita yang terbatas ini tetap bisa efektif. Oke, baik. Mohon izin ayah bunda, para peserta sekalian, teman-teman, saya melanjutkan ke sesi berikutnya. Sesi berikutnya adalah sosialisasi Pekan Ta'aruf yang akan disampaikan oleh panitia. Kepada panitia kami persilahkan. Cek, Ustadz Haris, suara aneh kedengaran? Terdengar, Ustadz Alex. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nasta'in ala umuridina wa din wa salatu wa salamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Baik, langsung saja ayah bunda dan anak-anakku calon siswa SMA IT Granada yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya adalah sosialisasi mengenai peta atau biasa dikenal dengan Pekan Ta'aruf. Kalau di sekolah lain atau sekolah pada umumnya itu biasa dikenal dengan MOS, tapi hakikatnya kurang lebih sama, yaitu sama-sama bertujuan untuk mengenalkan mengenai budaya sekolah yang dimana fungsinya untuk mengenalkan siswa baru mengenai lingkungan sekolah yang nantinya akan mereka tempati, dan juga di sini juga fungsi dari peta yaitu membuat siswa baru saling mengenal satu sama lain, karena seperti yang kita tahu siswa baru ini memiliki latar belakang SMP yang berbeda-beda. Oleh karena itu melalui peta ini harapannya calon-calon siswa bisa saling mengenal satu sama lain. Baik, mungkin itu sedikit penjelasan terkait apa itu peta. Ini ayah bunda dan anak-anakku yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu mengenai tatib dan perlengkapan selama kegiatan peta berlangsung. Untuk kegiatan peta ini dilaksanakan 2 hari, mulai dari tanggal 10 sampai dengan tanggal 11. Coba saya share dulu terkait tatib. Ini bisa terlihat ya. Sudah. Ayo, terlihat jelas ya, ayah bunda dan anak-anakku. Alhamdulillah sudah, Pak. Bisa Alhamdulillah. di Zoom lagi, Ustaz? Di Zoom lagi ya? Iya, sedikit lagi. Ya. Oke. Jadi ini ada yang pertama terkait tata tertib selama pelaksanaan peta dilaksanakan. Yang pertama, untuk peserta putra wajib mencukur rambut untuk ukuran samping 0,5 cm, belakang 0,5 cm, dan di atas 1 cm. Sampai di sini bisa dipahami ya, ayah bunda. Kemudian untuk peserta putri wajib menggunakan pakaian tertutup atau syar'i. Kemudian tatib yang ketiga, wajib mengikuti seluruh rangkaian kegiatan peta selama 2 hari. Yang keempat,
dilarang membawa senjata tajam dan sejenisnya. Yang kelima, dilarang membawa barang elektronik selama kegiatan peta itu berlangsung, baik HP ataupun apapun itu. Kemudian, wajib taat kepada guru, pembina damping, dan kakak pembimbing. Yang selanjutnya, jika ada keperluan harus meminta izin kepada pembina damping. Jadi nanti selama peta itu akan dibagi beberapa kelompok. Dan setiap kelompok itu nanti masing-masing memiliki pembina dampingnya. Nanti akan saya perlihatkan. Kemudian tatib yang terakhir yaitu wajib berperilaku dan menjalankan adab Islami, baik makan, tidur, mandi, berjalan, duduk, dan lain-lain. Kemudian kita masuk ke perlengkapan peserta peta. Ini mungkin nanti bisa sambil dicatat. Yang pertama, calon siswa dan siswi SMA ITB Granada membawa baju ganti selama 2 hari. Kemudian membuat name tag dengan ketentuan kertas cover, ukuran kertas A4 dibagi 2, jadi nanti namanya ada di bagian depan dan juga di bagian belakang dari siswa. Jadi depan belakang namanya terlihat di dada dan di punggung. Tulisannya boleh di print atau ditulis tangan, yang penting terbaca jelas. Seperti itu. Kemudian di sini pakaian hari pertama, pakaian saat pembukaan, untuk putra mengenakan celana hitam kain, tidak boleh jeans atau semacamnya. Kemudian mengenakan baju putih berkerah. Kemudian untuk putri mengenakan rok hitam dan baju putih. Jika tidak jika tidak memiliki baju putih, diwajibkan untuk memakai gamis hitam dan jilbab putih. Kemudian untuk ketentuan jilbab, untuk calon siswa putri, jilbab itu harus menutup dada dan panjang jilbab sisi kanan dan sisi kiri mencapai pundak, siku-siku, dan memakai ciput. Kemudian peserta putri wajib menggunakan kaos kaki dan celana panjang. Kemudian pada saat outbound mengenakan baju olahraga. Di pakaian hari kedua, ini salah. Pakaian hari kedua untuk penutupan nanti sama seperti pakaian hari pertama, yaitu mengenakan baju putih dan celana hitam untuk putra. Dan untuk putri mengenakan rok hitam, baju putih, dan gamis hitam atau gamis hitam serta jilbab putih. Di hari pertama itu nanti tidak full mereka mengenakan baju putih dan celana hitam. Itu nanti ketika mereka istirahat setelah ba'da zuhur, mereka mengenakan pakaian olahraga untuk LKBB. Jadi nanti pakaiannya bisa dikenakan lagi di hari kedua untuk penutupan. Kemudian perlengkapan yang selanjutnya adalah membawa baju muslim, sarung, dan songkok hitam bagi laki-laki. Untuk perempuan mengenakan mukena, alat sholat, dan lain-lainnya. Kemudian membawa Al-Quran yang ada terjemahannya. Selanjutnya baju olahraga, ada membawa alas tidur atau sleeping bag dan selimut, karena nanti kita akan bermalam di sekolah. Kemudian membawa sepatu olahraga, membawa perlengkapan mandi pribadi, selayar dan sejenisnya, membawa alat tulis, anti nyamuk, dan obat-obatan pribadi bagi yang memiliki riwayat penyakit. Kemudian di sini siswa dan siswi diwajibkan untuk membawa buku bacaan
untuk perpustakaan minimal 1. Nanti buku bacaan ini akan dikumpulkan di perpustakaan. Kemudian yang terakhir, membawa tumbler plus snack masing-masing. Ini untuk terkait tatib dan perlengkapan. Oke, kemudian sedikit sebelum kita masuk sesi pertanyaan, saya akan membagikan nama-nama kelompok beserta pembina dampingnya. Silakan diperhatikan. Oke. Ini untuk kelompok peta ikhwan atau putra yang pertama dulu. Kelompok 1 Oke, ini sekilas saja biar jadi gambaran. Untuk kelompok 1 nanti pembina dampingnya ada Zaid Iman. Kak Zaid Iman. Dan ini untuk nama-namanya nanti akan saya share setelah sosialisasi. Kemudian kelompok 2 dipegang oleh Kak Muhammad Abdillah. Kita lanjut di kelompok 3 dipegang oleh Kak Azam. Di kelompok 4 putra dipegang sama Kak Muhammad Syuhada. Dan kelompok 5 dipegang Zaid Ilmi. Jadi nanti kelompok putra itu dibagi menjadi 5 kelompok. Kemudian kelompok peta akhwat atau putri, yang kelompok 1 akan dipegang langsung sama Kak Indah Ulia. Nanti perkenalannya di hari Senin. Kemudian untuk kelompok 2 dipegang oleh Kak Marok. Ya Ustaz. Ya, itu mungkin beberapa peserta mau mencatat dulu nama-namanya, dia masuk ke kelompok mana. Jadi mungkin bisa dikasih waktu mereka untuk membaca, terutama pembagian kelompok tadi itu ya. Ini Afwan Ustaz, ini sekilas gambaran saja, nanti setelah betul. sosialisasi akan di-share di grup. Ya, baik. Ya. Silakan dilanjut Ustaz Alex. Ini kelompok 3, kelompok 2 Kadisha. Kelompok 4 ada Kak Aisyah Amirah. Dan kelompok 5 ada Kak Fitria Nur Rahim. Dan kelompok terakhir ada Kak Mutia. Jadi nanti untuk kelompok akhwat atau putri nanti dibagi menjadi 6 kelompok. Dan sedikit saya beri gambaran terkait kegiatan peta selama 2 hari. Jadi di hari pertama siswa melakukan registrasi di jam 7 sampai jam 7.30. Nanti ada yang mengarahkan langsung di depan gerbang. Selama durasi 30 menit siswa melakukan registrasi. Setelah itu mereka meletakkan barang bawaan. Dan untuk grand opening kita mulai pukul 8. Nah, itu mulai pembukaan. Nanti di kegiatan peta ini ada 3 materi. Materi pertama itu disampaikan di hari Senin, dan untuk 2 materi sisanya disampaikan di hari Selasa. Dan kegiatan peta ini kita bermalam selama 1 malam. Jadi tidak ada yang pulang. Penutupannya dilakukan di hari Selasa. Seperti itu. Mungkin itu sedikit gambaran kegiatan peta, dan untuk lebih rincinya nanti kami kirim di grup calon siswa terkait tatib dan nama-nama kelompok. Mungkin itu Ustadz Haris. Saya kembalikan ke moderator. Oke. Termasuk mungkin ini Ustadz Alex ya, tadi permintaan dari salah satu wali murid, susunan acara secara umum. Bisa juga di-share nanti. Paling tidak orang tua tahu harus mengantar jam berapa, gitu kan. Kemudian kalau jemput jam berapa. Siap, tuh. Nanti kami Kalau share. perlengkapannya. Oke, baik.
Baik, ayah bunda sekalian, nanti hal-hal yang kurang jelas bisa bertanya melalui grup wali murid sebagai tempat komunikasi sementara, karena nanti akan wali murid akan dibagi sesuai dengan pembagian kelasnya masing-masing. Baik, silakan ayah bunda bagi yang masih ada pertanyaan, mungkin mendesak harus disampaikan siang hari ini. Kembali kami persilakan untuk raise hand, mengangkat tangan di reaction-nya ya. Oke, baik. Silakan Najma, Ibu Najma. Oh, ya silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perkenalkan diri Ustaz. Ini undangan uminya Najma. Afwan, ini saya alhamdulillah ini sudah berhasil untuk download yang untuk aplikasi yang di keuangan yang dijelaskan sama Ustazah Halimah tadi. Nah, yang ingin saya tanyakan, tadi kan berkaitan dengan yang keuangan saja yang baru akan bisa dilihat oleh kami nanti seperti itu. Nah, untuk ini Ustaz, untuk di pengisian PIN di iuran kan ada saldo, ada apa tadi? Itu nanti PIN-nya diisi dari PIN kita sendiri, kita buat sendiri atau seperti apa? Itu satu. Lalu kemudian untuk yang mana ini tadi, buku penghubung, itu kita nanti juga bisa menuliskan di situ atau kita menanti ketika ada hal yang disampaikan dari sekolah. Itu saja insya Allah Ustaz. Afan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, baik. Ustazah Halimah, monitor masih di Zoom. Oke, baik Ustaz, mohon izin mau menjawab punya Ibunda, pertanyaan Ibunda. Tadi untuk PIN Bunda ya? Untuk PIN itu buat PIN Bunda. Jadi terserah mau buat PIN yang mana, mau angkanya berapa dan huruf atau angka saja. Jadi itu terserah Bunda buat PIN soalnya. Oh, langsung aja enggak apa-apa berarti? Ya, enggak apa-apa Bunda. Oh, gitu. Terus kemudian untuk buku penghubung dan lain-lainnya itu untuk guru-guru masih proses pembelajaran Bunda. Jadi nanti jika sudah siap akan kami sampaikan. Untuk sekarang masih fokus ke bagian keuangan dulu. Oke. Berarti untuk yang di keuangan ini yang kemarin yang di awal masuk itu berarti sudah include yang di bulan Juli ini atau kita nanti bayarnya mulai yang di Agustus, Ustazah? Oh, untuk bulan Juli ini ada pembayaran Bunda, jadi pembayaran konsumsi aja. Oke. Nanti di bulan. Kalau yang asrama? Sama Bunda, untuk yang asrama pembayarannya biaya konsumsinya aja. Oh, konsumsi aja untuk bulan ini. Ya. Tapi nanti diinfokan nggak Ustazah berapa yang harus dibayarkan ya di grup ya? Ada di aplikasi Bunda, nanti diupload. Ini saat ini lagi proses penguploadan sama pihak madaninya. Oh siap. Oke. Tapi kopi Ustazah, syukran Ustazah. Apa? Oke, baik. Selanjutnya wali murid Muhammad Al-Taurah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, sebelumnya Ustadz ini mau nanya, ini di luar terkait pembayaran ya, tapi ini mau menanyakan tentang masuk asrama untuk anak-anak itu besok mulainya sudah dari jam berapa ya? Bisa diantarkan ke asrama? Oke. Ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam.
Ya, mungkin perlu saya sampaikan kepada seluruh Yang masuk murid ke yang aplikasi itu. punya adalah asrama. Setelah ini kepada ayah bunda yang bukan asrama diperkenankan untuk meninggalkan Zoom. Nanti akan ada briefing khusus untuk ayah bunda dan teman-teman yang asrama. Mungkin nanti di situ akan disampaikan secara rinci kapan pelayanan untuk kedatangan siswa baru bisa dilayani. Mungkin itu sementara Bunda untuk menjawab yang asrama ya. Nanti ada sesi tersendiri insya Allah. Ini Ustaz. Oke. Ya, silakan yang mau bertanya. Oke. Saya mau nanya, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panggil Mbak. Salam. Saya mau nanya kegiatan apa? Mohon maaf. Ya. Yang mau bertanya bisa raise hand ya. Saya tidak bisa melihat keseluruhan soalnya. Silakan Pak Budio. Ya, baik, terima kasih Ustadz. Untuk yang kedua kalinya kami diberi kesempatan. Ini terkait dengan kegiatan peta Ustadz ya. Di dalam kegiatan peta, yang pertama tadi Ananda itu dipersilakan untuk membuat name text gitu ya. Jadi name text-nya itu dengan ukuran satu folio dibagi dua sehingga untuk bagian depan dan punggung begitu. Nah ini kira-kira Ustadz apakah teksnya itu ada warna yang harus karena belum sempat ini apakah ada warna-warna tertentu gitu untuk penulisannya, kemudian hurufnya juga demikian, apakah hurufnya itu menggunakan huruf balo atau hanya terserah begitu untuk penulisannya. Kemudian yang ketiga, hurufnya juga apakah singkatan atau cukup salah satu dari kata nama panggilannya. Ini mohon untuk bisa dijelaskan. Oke, terima kasih. Oke, baik. Silakan Ustadz Alex bisa menjawab. Baik, syukran Ustaz Haris. Jadi untuk dari panitia, ketentuannya untuk warna dan tulisan itu tidak ada ketentuan, yang penting jelas aja bisa dibaca. Kemudian untuk nama itu ketentuannya nama panjang untuk memudahkan panitia mengenal nama tersebut. Ya, mungkin itu. Ya, baik, syukron. Terima kasih banyak Pak Ustadz. Sama-sama Pak. Mau nanya Ustadz, maaf ini Dad. Oh ya, baik. Silakan Muhammad Nur Lailatul Lutfi. Oh ya, terima kasih Ustadz atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini bermasalah dengan kegiatan peta Ustadz, dengan nginap ya tadi bilangnya Ustadz ya. Karena keadaan Muhammad Nur Lailatul Lutfi ini kan kakinya ada tahap penyembuhan karena kena saraf kakinya. Tadi bilang kepala sekolah kalau tidak bisa mengikuti kegiatan peta, katanya tidak mendapat apa tadi yang disebutkan tadi, karena kan sementara ini Muhammad Nur Lailatul Lutfi dari tahap penyembuhan mungkin ada sedikit untuk Muhammad Nur Lailatul Lutfi itu mungkin tidak bisa mengikuti sesuai dengan kegiatan yang ditentukan karena keadaan kakinya ini dalam tahap penyembuhan Ustadz. Nah, mungkin besok Senin kita antar ke sana dengan ya apa yang diperlukan kita cukupi, kita siapkan. Mungkin nanti Ustadz lihat kondisi Muhammad Nur Lailatul Lutfi apa mungkin bisa mengikuti kegiatan sampai menginap selesai apa gimana. Takutnya kalau nginap nanti kadang-kadang
beliau kumat kaki sarafnya itu Ustaz, karena masih dalam penyembuhan terapi terus. Nah, itu untuk minta dari kami, ketua orang tua, kebijakan Ustadz dan kebijakan panitia untuk gimana caranya Lutfi tetap mengikuti kegiatan dengan baik dan menginap di sana. Mungkin panitia bisa nanti menghubungi orang tua, nanti kita Senin antar itu. Begitu aja, mungkin itu aja yang kami tanyakan karena Lutfi dari tahap penyembuhan ini. Begitu aja Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan direspon. Ya, Peta. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi Saya Sekretaris Panitia Peta izin bantu menjawab terkait dengan pertanyaan salah satu wali murid yang tadi barusan bertanya. Ya, Bapak, kalau memang sebenarnya peta ini wajib diikuti setiap item-item kegiatannya, karena dari panitia itu mendesain setiap item itu adalah bagian dari penanaman adab-adab dan juga nilai-nilai yang akan ingin dicapai di pilkada seperti itu. Jadi memang jadi tonggak dasarnya itu di peta seperti itu. Namun memang jika ada kendala-kendala syar'i, ya terkait tadi kendala-kendala itu telah disebutkan, kalau dari panitia, insya Allah tidak mengapa-apa seperti itu. Tapi memang pada saat konsekuensinya adalah nanti di hari kedua mohon bisa diantarkan lagi untuk mengikuti kegiatan selanjutnya seperti itu. Tapi ini belum fix. Nanti kita akan komunikasikan kembali dengan unsur pimpinan. Apakah ada keringanan-keringanan lain seperti apa? Nanti informasi lengkapnya akan kami informasikan kembali melalui nanti Pak ya. Itu kira-kira Pak. Bisa ya, itu aja Ustaz ya. Mungkin kita antar aja, nanti kita ketemu sama panitia kah, sama yang panitia bersangkutan aja, lebih enak kita ngobrol Ustaz. Nah, kalau lewat ini kan waktunya terbatas. Itu aja Ustaz. Betul Pak. Terima kasih Pak. Ya. Iya. Mohon izin karena masih ada sesi asrama, saya satu lagi ya. Kepada Bapak Sani ya. Syafira. Silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah saya cuma menanyakan masalah metode pembelajaran di sekolah. Jadi tidak ada sangkut pautnya dengan peta, dengan yang lain-lainnya. Yang saya tanyakan, apakah ada metode pembelajaran menggunakan handphone? Menggunakan handphone, metode pelajarannya. Nah, karena jujur terus terang saya memilih Granada karena katanya tidak bisa tidak menggunakan handphone atau yang lainnya. Mohon penjelasan itu aja sih saya. Metode pembelajaran menggunakan handphone, kalau bisa sih tidak. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Kita boleh, katanya sesuai kreativitas maksimal. Habis khususnya BTW. Oke, izin mungkin Sani. Jadi di Granada itu anak-anak diperbolehkan membawa handphone, tapi saat sebelum apel pagi, semua handphone sudah dikumpulkan ke wali kelas. Bagi siswa yang kedapatan membawa handphone setelah apel, maka akan ada sanksi-sanksi sesuai dengan nanti sebab-sebab yang melatar belakangi kejadian tersebut, gitu ya. Memang dimungkinkan beberapa pembelajaran itu menggunakan handphone,
terutama mungkin mapel-mapel tertentu yang mencari informasi, mencari rujukan, atau kemudian mengolah informasi menggunakan handphone dimungkinkan, tapi itu sesuai ada prosedur yang harus dilewati. Misalnya guru mapel harus koordinasi dengan wali kelas. Dari jam berapa sampai jam berapa digunakan untuk apa. Dengan kegiatan-kegiatan yang lain dimungkinkan, tetapi ada prosedur-prosedur yang harus ditempuh terkait dengan penggunaan handphone gitu. Dan apabila prosedur tidak ditempuh dan kedapatan siswa membawa handphone, akan ada konsekuensi tertentu, itu ya. Salah satunya handphone akan disita oleh pihak sekolah selama 2 pekan. Jadi siswa apapun alasannya tidak diperbolehkan untuk menggunakan handphonenya selama 2 pekan. Oke. Nanti saat sesi di Pekan Ta'aruf akan ada sesi khusus yang bicara tentang tata tertib. Nah, nanti di situ akan lebih dalam pembahasan terkait dengan tata tertib. Oke, baik. Ayah Bunda, saya selaku MC menyampaikan permohonan maaf bagi yang belum terakomodir untuk pertanyaannya. Bisa sementara bertanya di grup wali murid yang sudah dibentuk oleh panitia. Karena setelah ini akan ada sesi sosialisasi asrama, mengingat waktu asar sebentar lagi, jadi kami cukupkan untuk tanya jawab, bisa dilanjutkan di grup wali murid. Baik, Ayah Bunda, bagi yang tidak asrama putra-putrinya, kita tutup bersama dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Kami persilahkan untuk bisa keluar dari Zoom meeting ini. Dan untuk wali murid yang ananda atau putra-putrinya asrama bisa tetap bertahan untuk sesi selanjutnya. Oke. Kepada tim asrama, sudah siap? Cek. Saudaris, suara saya ada? Iya, terdengar Ustaz. Silakan. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Langsung saja ya ayah dan bunda sekalian. Perkenalkan, saya Lukman Santoso selaku Kepala Asrama di SMIT Granada. Baik, ayah dan bunda sekalian, saya akan menyampaikan beberapa hal mengenai asrama, keasramaan ya.